bukan persoalan DPR-nya. Ini kan perjanjian ekstradisi ini ya itu kan ditandatangani beberapa bulan yang lalu, bukan yang 2007. Kemudian di akhir masa sidang yang lalu, ya, jadi sebelum masa sidang yang terakhir, itu disampaikan oleh pemerintah ya kepada DPR dan kami respon dengan cepat. Hanya memang sistem di DPR ini kan terbagi-bagi ya yang terkait dengan perjanjian ekstradisi itu ada di Komisi 3 ya proses pengesahan ratifikasinya melalui undang-undang, sedangkan perjanjian yang lain ada di komisi yang lain. Kalau terkait dengan defense ada di Komisi 1, yang terkait dengan FIR ya saya kira saya tidak tahu apakah itu diajukan kepada DPR atau tidak. Jadi sebetulnya bukan kemudian DPR-nya berlama-lama, tapi karena memang yang baru ini baru diajukan itu pada akhir masa sidang sebelum masa sidang yang berakhir kemarin itu. Itu Mas. Oke baik, Pak Arsul apabila mengamati juga begitu ya perjanjian yang mana juga cukup alot begitu, bahkan sempat begitu Singapura meminta wilayah untuk berlatih militer. Nah, ini apakah memang ada kaitannya dengan lamanya sekali desakannya terkait RUU Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura? Ya kan begini, tentu kan sebuah negara sebagaimana Indonesia ya ketika mengikat perjanjian dengan yang lain ya itu kan ingin juga ada take and give, ingin juga ada prinsip dalam tanda kutip ya meskipun barangkali nggak pas itu resiprositas timbal balik. Nah, Indonesia berkepentingan dengan perjanjian ekstradisi itu ya, karena memang tidak bisa kita pungkiri banyak orang yang bermasalah secara hukum di Indonesia ini, kemudian mereka lari ke Singapura. Ya, sebetulnya tidak dengan perjanjian ekstradisi itu juga bukannya tidak bisa. Ada perjanjian lain yang bahkan mengikat seluruh negara-negara ASEAN saya kira ya ini dengan mutual legal assistance ya. Tapi ini tampaknya kurang dengan Singapura. Nah, Singapura kemudian ya memanfaatkan kebutuhan Indonesia untuk mendapatkan katakanlah bantuan hukum bahkan pada level ekstradisi itu dengan kepentingannya ya. Kepentingannya yaitu terkait dengan defense mereka yakni dalam bentuk latihan pertahanan. Itu saya kira itu apakah itu kemudian timbal balik yang seimbang yang sejajar ya tentu nanti Prof Hikmahanto yang bisa menganalisis itu ya. Kalau saya yang di DPR sudah ini kemudian mengomentari kan menjadi tidak etis itu. Baik, nah ini langsung kita tanyakan juga ya, karena memang Prof Hikmah juga sudah bergabung. Prof Hikmah, tadi juga sudah dilemparkan pertanyaan dari Pak Arsul Sani, begitu apakah memang ini menjadi timbal balik yang sesuai begitu antara pemberian wilayah untuk berlatih militer dan juga perjanjian ekstradisi? Silakan Prof Hikmah. Ya, pertama kita perlu pahami bahwa memang ada perjanjian FIR yang dikendaki oleh Indonesia. Nah, pada waktu itu yang dikendaki adalah bagaimana Flight Information Region yang selama ini dikelola oleh Singapura di atas wilayah kedaulatan Indonesia menjadi dikelola oleh Indonesia. Perundingan sudah dilakukan dan Singapura mungkin merasa bahwa kalau ini disepakati, maka dia akan mendapat kerugian. Oleh karena itu, dari situ Singapura minta perjanjian pertahanan yang sejak tahun 2007 sebenarnya sudah ditandatangani oleh pemerintahan SBY, bahkan oleh Presiden SBY, disaksikan oleh Presiden SBY ketika itu Menteri Pertahanannya Pak Yono Sudarsono. Nah, perjanjian pertahanan yang ditandatangani kemarin itu juga sama sekali tidak berubah, sama persis dengan yang tahun 2007. Nah, pada waktu 2007 itu karena Indonesia pada waktu itu bukan minta perjanjian FIR tapi perjanjian ekstradisi. Nah, perjanjian ekstradisi ini kemudian oleh Singapura bilang, oke, boleh, tapi kita tandemkan. Jadi harus bersamaan. Saya nggak mau masing-masing begitu ya.
Nah, pemerintah pada waktu 2007 mengatakan awalnya oke. Tapi karena ada kehebohan di masyarakat, terutama juga di DPR, karena pada waktu itu ada pertanyaan, masa buron akan ditukarkan dengan masalah kedaulatan? Akhirnya Bapak Presiden ketika itu, SBY, menunda penyerahan surat Presiden ke DPR, sehingga DPR tidak membahas. Nah, itu tertunda sampai kemudian awal tahun ini, di mana pihak Singapura karena mendapat permintaan dari Indonesia untuk perjanjian FIR, lalu Singapura bilang, tapi saya minta perjanjian pertahanan. Lalu Indonesia bilang, kalau Anda minta perjanjian pertahanan, saya juga minta perjanjian ekstradisi. Nah, jadi ada tiga perjanjian nih sekarang, kira-kira seperti itu ceritanya. Nah, lalu kalau saya lihat memang perjanjian FIR-nya itu kurang menguntungkan Indonesia, karena di dalam isi perjanjiannya itu ternyata tidak merefleksikan keinginan Indonesia untuk mendapatkan FIR itu, ya, karena dapat ekstensi, maaf, ada pendelegasian ke Singapura dan ada perpanjangan sampai 25 tahun. Tetapi kemudian seperti Pak Arsul katakan, pemerintah tidak mengambil opsi untuk membawa ini ke DPR untuk pengesahan, karena pasti akan menjadi rame lah begitu ya, sehingga diratifikasi dengan peraturan presiden dan dokumen ratifikasinya sudah dilakukan bulan Juni kalau saya nggak salah, Juni apa Juli begitu. Lalu kemudian yang berikutnya karena ada permintaan dari Singapura harus tiga-tiganya bersamaan nih. Jadi kemudian perjanjian ekstradisi ke Komisi 3, perjanjian DCA ke Komisi 1. Nah, yang di Komisi 3 perjanjian ekstradisi memang ada perubahan dari yang sebelumnya tahun 2007, yaitu jangkauan retroaktif yang dari 15 tahun menjadi 18 tahun. Tapi perlu saya sampaikan di sini, kalau waktu 2007 kenapa jangka waktu 15 tahun diretroaktifkan? Karena supaya menggait BLBI, pelaku-pelaku kejahatan BLBI, terutama mereka yang sudah ke Singapura dan merubah kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura. Karena kalau dalam perjanjian ekstradisi itu biasanya di dalam banyak undang-undang ekstradisi di banyak negara itu mengatakan bahwa terhadap warga negaranya sendiri itu tidak akan diekstradisi kecuali ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nah, sekarang dirubah jadi 18 tahun. Pertanyaan saya, 18 tahun ini menjangkau ke BLBI atau enggak? Kan sama sekali enggak sebenarnya. Lalu buat apa dirubah? Ya sudahlah, supaya kelihatannya keren, supaya nanti di depan Pak Arsul bisa ada sesuatu alasan, katakanlah gitu ya. Nah, tetapi memang kalau perjanjian ekstradisi ini sudah lama diminta sama Indonesia, ya sejak kalau saya tidak salah makalah sejak tahun 1979-an. Karena apa? Karena banyak pelaku kejahatan kerah putih termasuk koruptor-koruptor yang larinya ke Singapura. Yang lari ke Singapura, sehingga banyak orang mengatakan bahwa Singapura bisa hebat seperti sekarang itu dasarnya adalah uang-uang haram dari Indonesia. Baik. Nah, oleh karena itu perjanjian ekstradisi ini gagal dinegosiasikan 79 itu karena ya di pemerintah kita mungkin juga ada oknum-oknum tertentu yang nggak kepingin ada perjanjian ekstradisi gitu kan, kira-kira seperti itu.